kita bandingkan dengan orang hari ini ketika mendapati mungkin ada orang yang berdosa, Masya Allah, kita seakan-akan menutup pintu rahmat Allah untuk mereka ketika kita sebel dengan dosa mereka. Seakan-akan kamu tidak bisa masuk surga ini. Padahal orang yang memiliki sunnah, pemilik pabrik sunnah itu Nabi. Tapi Masya Allah, perhatikan Rasulullah ketika beliau menjalankan akhlak yang luar biasa dalam kehidupan beliau. Kenapa saya kutip semacam ini? Karena sesungguhnya kita perlu untuk mengambil sunnahnya Nabi, bukan hanya sunnah di dalam masalah sholat, sunnah dalam masalah zikir, tapi sunnah ketika ngingetin orang itu juga harus paham. Jangan kita kira loh Pak, orang yang berdosa hari ini bisa jadi besok mereka bertobat dan Allah terima tobatnya, dan bisa jadi hari ini kita yang ngaji belum tentu istiqamah ketika mati. Jangan nyinyir sama pelaku dosa. Kenapa? Bisa jadi mereka yang tobat dan bisa jadi kita nggak istiqamah. Sebagaimana Nabi dalam satu riwayat yang lainnya yang diceritakan dalam kitab Bidayatul Mustahid oleh Imam Ibnu Rushdi, riwayat yang sahih. Ketika Nabi sholat, kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah datang. Abu Bakrah melihat para sahabat dan melihat Nabi sedang sholat, sudah ruku. Saat itu syariat sudah turun bahwasanya orang yang mengetahui ruku itu kemudian dapat satu rakaat. Man adroka ruku adroka rakaat. Siapapun yang mengetahui rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Abu Bakrah belum masuk masjid. Rukuknya di mana, Pak? Di luar. Rukuk dia langsung, jalan dia masuk ke dalam shaf. Coba kalau antum boleh kayak gini, Masya Allah, antum rukuk dari rumah sampai ke sini. Rukuk. Tapi perhatikan Rasulullah SAW ketika kemudian selesai, maka kemudian Nabi sudah dikabari oleh malaikat Jibril, siapa tadi di antara kalian yang kemudian sembari rukuk jalan? Yang ditanya para sahabat, yang ngaku. Kalau yang ditanya di sini mungkin tidak ada yang ngaku sampai majelis selesai. Ana ya Rasulullah, saya ya Nabi. Abu Bakrah, saya. Perhatikan Nabi, langsung Nabi mengatakan, akhta'ta, kamu salah besar ya Abu Bakrah. Enggak. Perhatikan, Nabi dengan lembutnya berkata kepada Abu Bakrah, Zadakallahu khirsan. Tahu artinya? Insya Allah tidak tahu artinya. Nabi berkata, Zadakallahu khirsan. Semoga Allah itu menambahmu dalam semangat kebaikan. Wala tu'id. Tapi jangan kayak gini lagi, diulangi lagi ya. Nabi mendahulukan doa. Kenapa? Orang yang beriman itu orang yang paling layak untuk dicintai, Pak. Kalaupun mereka punya kesalahan, tolong tunjukkan akhlak kepada mereka, karena sesungguhnya tidak ada orang yang ingin mendapatkan buruk akhlak sebagaimana kita juga tidak ingin mendapatkan buruk akhlak dari orang lain. Sama pula dalam peristiwa ketika Arab Badui kencing di masjid. Perhatikan Rasulullah SAW ketika mendapati Arab Badui itu kencing, para sahabat sudah tidak kuat. Ketika mereka hampir menghunuskan pedang untuk memenggal kepala. Kenapa? Kencing di masjid itu bukan dosa kecil, dosa besar itu. Kencing di masjid. Lawang tidur aja sekarang disuruh mundur kok. Jangan tidur di karpet belakang. Itu tidur aja tidak boleh kok di masjid kok, apalagi ini kencing. Tapi Masya Allah ketika Arab Badui itu sedang kencing, dalam riwayat Muslim, ketika para sahabat ingin menghardiknya dan ingin untuk memenggal kepalanya, Nabi mengatakan, biarkan dulu kayak gitu. Tahu gak kenapa Nabi kemudian mengatakan pada para sahabat supaya jangan mengganggu kencingnya? Itulah Nabi. Nabi tahu kalau sedang kencing diganggu, malah najisnya kemana-mana. Lalu kemudian akhirnya setelah selesai Arab Badui itu keluar. Itulah Arab Badui. Rasulullah ngerti kok, ini Arab Badui nih. Maka kemudian Rasulullah kemudian hanya meminta semangkok atau kemudian secawan air, kemudian dia berikan itu kemudian kepada air itu, kemudian sudah selesai. Ini akhlak yang hidup di antara kehidupan Nabi. Padahal beliau itu siapa? Pemilik sunnah. Bahkan ketika beliau memperlakukan orang yang melakukan dosa besar sekalipun, Masya Allah, orang yang melakukan dosa besar pun Rasulullah itu tidak semangatnya mencari aib. Kenapa? Salah satu bentuk akhlak itu apa? Kaful adza. Kamu cegah lisanmu, kamu cegah perbuatanmu untuk tidak menyakiti orang yang beriman. Makanya Imam Nur Rajab pernah ditanya, akhlak itu apa? Badrul adza, ihtimalul adza, wa kaful adza. Akhlak itu cuma 3. Badrul adza, kamu suka menolong. Kaful adza, kamu tidak menyakitin orang. Ihtimalul adza, kamu sabar kalau disakitin orang.